Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Sebab pagi ini kami boleh ada bersama di bait-Mu, memuji, mengagungkan Engkau. Saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan maksud dan isi hati-Mu. Urapilah kami semua, berkati kami dengan hikmat sehingga kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti dan menerima firman-Mu. Bahkan melalui Roh Kudus-Mu, ya Bapak, berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Terima kasih, berbicaralah, kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, ya luar biasa pada pagi hari ini. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Katakan ke kanan kiri saudara, kamu berharga di mata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama bulan Desember. Gema daripada Natal ya sudah tampak. Lagu-lagu Natal mulai diperdengarkan. Toko-toko mulai pada memajang, menjual pernak-pernik Natal, ya pohon Natal, lonceng seperti itu, lampu-lampu yang gemerlapan, ya, kemudian ada tongkat barangkali dan masih ada yang lain-lainnya lagi. Tidak hanya di rumah-rumah keluarga orang Kristen, tetapi juga di gereja dipasang pohon-pohon Natal. Dan juga hiasan lainnya seperti Bapak Ibu Saudara lihat ini meriah ya. Lampunya keliling. Coba saudara lihat lampunya keliling itu bergemerlapan ya. Hebat ya. Pohonnya juga sudah dipasang biasa di kanan, ini di kiri. Supaya enggak menutupin ini ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tetapi tidak hanya di rumah-rumah orang Kristen dan di gereja, di tempat-tempat umum pun, di rumah makan, restoran, mal, dan tempat umum lainnya, tentu banyak kita jumpai juga, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tahun ini sungguh mengagetkan ya saudara, khususnya bagi saya, karena mulai bundaran Geladak itu sampai ke depan balai kota, itu dipasang saudara. Pohon-pohon Natal. Jadi tidak cuma satu, beberapa. Dan itu beda-beda. Bagus-bagus, ada lampunya. Bahkan di depan balai kota beberapa hari ya orang-orang Nasrani ya melantunkan lagu-lagu Natal di sana. Ini sungguh luar biasa dan membawa suasana sukacita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini tema yang saya bawa adalah sukacita Natal. Seperti yang disampaikan para malaikat kepada gembala di Efrata yang dicatat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Di mana dikatakan lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar artinya kelahiran Yesus itu mendatangkan sukacita, saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, kenapa kok kelahiran Tuhan Yesus
Kenapa Natal itu mendatangkan sukacita? Apa bedanya kelahiran bayi Yesus dengan kelahiran kebanyakan semua orang? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tahukah saudara bahwa ini merupakan perkataan malaikat yang disampaikan kepada Yusuf waktu itu yang melalui mimpi, saudara. Yang mana Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan tunangannya yang bernama Maria karena kedapatan bahwa Maria mengandung. Malaikat itu menyampaikan pesan daripada Allah bahwa Allah akan menyatakan rencananya melalui Yusuf dan Maria. Allah memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus dan juga menjadi ibunya. Sedangkan Allah memilih Yusuf untuk memberi nama bayi itu dengan nama Yesus dan menjadi ayahnya. Seperti dituliskan di dalam ayat yang ke-20 sampai 21. Yaitu ayat sebelumnya. Dikatakan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika Yusuf mempertimbangkan akan menceraikan tunangannya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, saudara. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah memiliki rencana terhadap hidup daripada Yusuf dan Maria. Bapak Ibu, pada waktu itu tentu saja Yusuf bisa menolak. Walaupun malaikat itu meminta supaya Yusuf mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Ya, bisa saja Yusuf menolak. Tetapi ketika itu Yusuf memilih untuk taat dan akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya. Pertanyaannya, kenapa Yusuf memilih untuk taat? Kenapa Yusuf memilih akhirnya untuk mengambil Maria sebagai istrinya? Bukankah ketika itu ya harus mengalami atau harus menanggung banyak resiko dengan keadaan Maria yang sudah mengandung. Tetapi Yusuf tahu dengan pasti bahwa kelahiran bayi Yesus itu bukan kelahiran bayi biasa. Saudara, ya, kelahiran bayi Yesus, Yusuf tahu bahwa itu akan mendatangkan sukacita besar bagi seluruh bangsa di muka bumi ini, saudara. Ya, itu dicatat di ayatnya yang ke-24, saudara. Ya, alasannya kenapa Yusuf mau taat, mau menerima Maria sebagai istrinya. Yang pertama, ya karena Yusuf tahu bahwa kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan dia tahu bahwa apa yang akan dialami dirinya dan Maria istrinya merupakan penggenapan dari rencana itu.
Di mana dituliskan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di mana dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi kitab Yesaya ini ditulis ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang dan lahir di muka bumi ini. Dan tentu saja Yusuf yang hidup pada saat itu tahu akan nubuatan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia mendengar berita sukacita dari malaikat, dia teringat akan nubuatan ini. Lalu dia menyadari betul bahwa kelahiran Kristus itu bukan kelahiran yang biasa, tetapi merupakan penggenapan dari rencana Allah yang besar yang mendatangkan sukacita, saudara. Ya, dengan begitu Yusuf menjadi tahu bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu adalah nubuatan yang benar, bukan nubuat yang dibuat-buat. Tetapi betul-betul nubuatan dari Allah. Jadi kalau dikatakan di dalam ayat sebelumnya tadi, ya di Matius tadi, bahwa karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, itu pasti suatu kebenaran, saudara. Artinya apa? Artinya Yesuslah yang akan menjadi juru selamat dunia. Katakan amin. Itulah kenapa Natal itu merupakan berita sukacita bagi semua orang, saudara. Betul. Dan memangnya harus begitu, saudara. Karena semua orang sejatinya terancam binasa. Saudara, karena dosa, sehebat apapun perjuangan manusia, sebaik apapun hidupnya, manusia itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dosanya. Manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Karena faktanya semua orang dikatakan Alkitab telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23. Amin. Amin. Ini sering disampaikan dalam khotbah, khususnya khotbah Natal. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi faktanya coba kalau saya tanya kepada saudara, ya, apakah saudara juga merasa sebagai orang berdosa? Gimana jawab saudara? Saudara pasti jawab merasa begitu. Tetapi sikap hidup kita bagaimana? Merasa sebagai orang berdosa atau tidak? Sikap hidup saudara merasa butuh yang namanya juru selamat atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Apakah saudara merasa saudara itu bisa menyelamatkan diri saudara sendiri? Itu pertanyaannya. Apakah saudara sadar bahwa sejatinya hari-hari ini saudara itu sedang berjalan menuju kebinasaan, saudara? Itu semua orang seperti itu. Tapi memang jarang yang menyadari sungguh-sungguh. Itulah sebabnya harus diingatkan setiap kali kita merayakan Natal, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau ada berita, kalau ada kabar bahwa ada satu pribadi yang lahir yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, ya, yang bisa memberikan hidup kepada umatnya, tentu kalau kita menyadari akan keberdosaan kita, kalau kita menyadari bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, kita sedang menuju kepada api kekal, maka berita itu akan menjadi sukacita yang besar. Bahkan sangat besar, lebih besar daripada sukacita apapun, saudara. Amin.
Amin. Nah, itu harus dialami oleh setiap orang percaya. Apa Pak? Ya sukacita itu tadi. Sukacita Natal ya saudara. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena Yesus adalah Immanuel. Tadi dikatakan seperti itu. Ya kan, di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Dikatakan, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Di sini ada yang namanya Immanuel. Gusti Agung Immanuel. Ya kan, tepuk tangan saudara. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dalam bahasa Ibrani itu Masyiah, saudara. Sedang dalam bahasa Yunani itu Kristos. Yang mana akhirnya kita kenal istilah Kristus. Yang menjadi gelar daripada Tuhan Yesus. Dan pengikut Kristus yang mengikuti jejak Kristus, yang mau menjalani hidup seperti Yesus, namanya Kristen. Orang Kristen. Amin saudara. Amin. Berarti kalau saudara mengklaim, menyebut diri saudara sebagai Kristen, itu tidak main-main. Harus mengikuti jejak Kristus. Baik saudara, terkait dengan istilah Masyiah atau Mesias ya, di dalam Wahyu 1 ayat 5 dikatakan begini. Dan dari Yesus Kristus, tadi sudah saya katakan Masyiah, Kristus ya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa, perhatikan, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan perhatikan, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Dari sini kita tahu bahwa Allah Bapa telah memilih putra tunggalnya, telah memilih Yesus untuk menjadi Tuhan dan juru selamat dunia. Dialah yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dialah yang mengasihi umatnya, yang telah melepaskan, yang telah membebaskan umatnya dari dosa oleh darahnya yang kudus. Berarti apa? Berarti ya Allah menyertai kita tadi adalah cara Allah Bapa untuk menyertai umatnya melalui pribadi Yesus agar manusia tidak binasa. Amin saudara. Karena memang faktanya upah daripada dosa adalah maut atau kebinasaan. Seperti dituliskan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, saudara. Saudara, tetapi dengan kelahiran Yesus, terbukalah satu peluang, terbukalah satu kesempatan bagi setiap kita, bagi setiap orang berdosa untuk diselamatkan. Ini penting, maka saya ulang ya. Dengan kelahiran Yesus, terbukalah peluang, terbukalah kesempatan bagi kita untuk diselamatkan. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena di dalam Kristus jadi ada pengharapan. Melalui kelahiran Kristus, maka setiap saudara dan saya yang tadinya tidak punya pengharapan sama sekali, karena dosa kita, karena kebinasaan yang menanti kita, karena bayang-bayang dosa yang selalu melingkupi hidup kita.
Jadi ada peluang untuk hidup. Peluang untuk apa saudara? Hidup saudara. Peluang yang besar untuk bisa berfellowship kembali dengan Tuhan. Peluang yang besar untuk kembali bisa bertemu muka dengan muka kelak dengan Tuhan saudara. Itulah yang menjadikan anugerah itu sangat berharga. Kelahiran Kristus menjadi sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu membuka kesempatan yang tadinya tidak kita miliki atau sama sekali kita tidak punya, saudara. Ya, sadar enggak kalau tadinya kita enggak punya peluang untuk selamat, saudara. Tetapi dengan Natal kita berpeluang untuk beroleh hidup. Kita yang tadinya harusnya binasa menjadi tidak binasa. Berkesempatan untuk memiliki hidup. Amin saudara. Bahkan hidup itu bukan nanti, sudah dimulai sejak saat ini. Ya, di mana ketika kita benar-benar menghayati akan hal ini, hidup kita akan menjadi semakin berkualitas. Ya, oleh sebab itu pesan saya kita harus hayati betul ya, bahwa Natal itu membawa sukacita, bahwa Natal itu berita kesukaan bagi kita semua. Amin saudara, harus kita hayati betul, tetapi jujur. Karena yang namanya menghayati itu menyangkut kondisi hati atau batiniah, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi sesuatu yang sulit, tidak mudah. Ya, kebanyakan orang ketika mendengar ya hal seperti ini disampaikan, di pikirannya saya enggak yakin kalau bisa menghayati ya saudara. Barangkali dianggap ini sebagai satu kisah atau cerita doang. Dipikir ini satu fantasi, ya. Enggak pernah bayangin kalau nantinya itu kita akan binasa terus enggak jadi binasa. Itu enggak bayangin. Jadi sulit sekali untuk membayangkan hal itu. Apalagi menghayatinya, saudara. Coba kita renungkan sejenak apa yang saya katakan ini. Benar atau benar? Coba tanya sebelah-sebelah, benar enggak kayak seperti itu? Yang ada di pikiranmu apa ketika dengar seperti ini? Apakah saudara juga sukacita ketika saya sampaikan ini? Kalau iya, sukacita saudara seperti apa? Ya saudara. Coba renungkan benar-benar, ini bukan mainan saudara, ini beneran saudara, ini menyangkut hidup mati saudara. Tapi kita seringkali enggak nyadar. Sadar Pak? Iya tahu ketika merayakan Natal memang ada sukacita. Bukankah banyak gereja juga menggelar perayaan Natal ya sebaik mungkin ya. Wah luar biasa saudara, lagu-lagu yang hanya setahun sekali diperdengarkan, lagu-lagu Natal kita dengar rasanya syahdu saudara. Hiasan-hiasan pernak-pernik Natal kita bisa nyanyi, kita dengerin khotbah Natal, wah tentang Kristus. Ya, hati ini meluap dengan sukacita. Seneng, wah lihat ada tontonan. Nah nanti jangan lupa wanita-wanita Abigail ya, tanggal 8. Ya, nanti ada drama, ya drama. Wah itu mesti sukacita saudara, mesti seneng sekali. Seneng sekali ya. Sukacita, tetapi di gereja. Barangkali, saya kan juga enggak tahu saudara. Ntar pulang dari gereja, keluar dari pintu gereja, hadirat itu sudah hilang. Suasana itu sudah enggak ada lagi. Sudah mikir entar naik apa ya saya pulangnya. Habis ini ngapain ya. Udah lupa lagi itu firman yang didengar saudara. Kembali kepada kehidupan semula. Kembali tenggelam dengan persoalan kehidupannya. Kembali teringat hutang-hutangnya. Kamu ingat hutang kamu enggak? Coba tanya sebelah kamu ya.
mulai teringat ya, mulai kebencian itu timbul lagi ya, teringat anaknya yang sudah dibesarkan gak mau tahu, gak punya rasa terima kasih ya, dan lain sebagainya saudara. Seperti itulah keadaan kejiwaan kita, saudara, kita lupa sama sekali akan sukacita Natal yang harusnya kita alami di dalam hidup ini, saudara. Amin, saudara. Bahkan tidak sedikit ketika bulan Desember itu sudah berlalu, sukacita itu sama sekali hilang, kembali seperti manusia normal lainnya, saudara. Seperti orang-orang lain yang bukan Kristen, ya saudara. Kalau ada masalah ya ntar dulu, enggak ke gereja dulu. Bahkan karena tidak diingatkan, tidak ada kunjungan ya saudara, maka akhirnya jadi kristal, saudara. Kristen Natal, saudara. Karena sudah enggak Natal juga enggak hadir lagi. Tenggelam, hanyut dengan pekerjaannya, hanyut dengan persoalan kehidupan rumah tangganya, hanyut karena kegagalannya, saudara. Hanyut akan pencobaan yang dialami di dalam hidupnya, saudara. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa menghayati sukacita Natal itu sungguh amat tidak mudah. Padahal sukacita Natal itu lebih dari sukacita apapun. Lebih dari sukacita yang bisa dunia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya pernah bertemu ya karena saya pelayanan juga di penjara, di rutan. Jadi tentu saya tidak hanya melihat tetapi bertemu secara langsung dengan tahanan yang mendapatkan vonis di atas 4 tahun. Kalau di atas 4 tahun itu mereka tidak ada di rutan, tetapi ada di lembaga pemasyarakatan, beda. Kalau Solo ini namanya rutan kelas 1, rumah tahanan, itu yang di bawah 4 tahun, saudara. Kalau saya bertemu dengan mereka yang hukumannya lebih dari 4 tahun, itu sangat terlihat bahwa mereka itu putus asa dari tampilan wajahnya, saudara. Ya, bahkan kalau hukumannya hukuman mati, saudara. Bisa-bisa tatapan matanya itu kosong karena tinggal tunggu eksekusi, ya. Tidak memiliki pengharapan, saudara. Jadi semangatnya juga tidak ada, apalagi yang namanya sukacita, enggak ada sama sekali. Tetapi kalau saya balik sekarang, mereka yang mengalami vonis hukuman mati, lalu mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman menjadi seumur hidup. Sebenarnya kan juga lama ya saudara, seumur hidup. Tetapi mereka ada sukacita karena dengan diubahnya dari hukuman mati menjadi seumur hidup, ada pengharapan, ada hidup saudara. Bisa kita melihat mata yang berbinar-binar, penuh dengan apa? Sukacita. Karena adanya apa? Karena adanya pengharapan, saudara. Nah, sukacita Natal ini dasarnya adalah pengharapan akan kehidupan kekal, saudara. Amin. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita untuk bisa menggelorakan, bahasa saya, mengobarkan ya, atau membangkitkan sukacita Natal itu di dalam hidup kita. Saya katakan demikian karena kenyataannya hidup ini adalah pilihan, saudara. Amin. Dan orang yang memiliki pengharapan yang benar di dalam Kristus, hidupnya pasti aktif. Saya ulang, orang yang memiliki pengharapan yang benar di dalam Kristus, hidupnya pasti aktif.
Karena ia tahu dirinya tidak akan binasa. Dirinya akan beroleh hidup. Aktif seperti apa, Pak? Aktif mengabarkan sukacita yang sudah dia dapatkan melalui peragaan hidup sehari-hari. Amin, saudara. Aktif bagaimana? Aktif ya untuk mengabarkan, memberitakan kabar sukacita yang sudah dialaminya melalui peragaan hidup sehari-hari. Hal itu pasti tampak dalam kehidupannya. Sukacita itu pasti akan terpancar keluar, saudara. Dan itu tidak tergantung dari umur Kristen saudara. Bukan berarti kalau usia Kristen saudara sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen sejak lahir, lalu sukacita Natal ini terpancar dalam hidupmu. Enggak, saudara. Kalau saudara tidak menggelorakan, kalau saudara tidak mengobarkan, maka sukacita ini enggak akan berkobar-kobar, saudara. Enggak akan terpancar keluar, saudara. Amin. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan, saudara? Alkitab kasih contoh. Alkitab kasih contoh. Oh ya, bagaimana mengobarkan atau menggelorakan sukacita itu. Yaitu Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada di penjara, tentu itu bukan keadaan yang nyaman. Dia menerima aniaya, dia menderita tentunya. Tetapi di tengah penderitaannya itu, di mana dalam pemandangan orang luar, Rasul Paulus pasti sedang menderita, pasti sedang susah, pasti sedang mengalami duka cita, tapi Rasul Paulus ternyata bisa menenangkan hati kepala sipir. Ya, kepala rumah tahanan pada waktu itu yang ketika terjadi gempa dan pintu-pintu penjara terbuka, ya, pemimpin atau kepala rutan ini menjadi ketakutan. Karena berpikir bahwa Paulus dan Silas yang ada di sana pasti sudah melarikan diri. Amin, saudara. Iyalah, seandainya kita kepala sipir pasti juga berpikir begitu. Dan ada resiko yang harus ditanggung. Bisa jadi olehnya kepala sipir itu akan mendapatkan hukuman minimal dipecat. Kalau enggak dihukum mati, saudara. Tapi ternyata Paulus bisa memuji-muji Tuhan di penjara. Itu tidak mudah, saudara. Amin, saudara. Bahkan bisa menenangkan ya ketakutan daripada kepala rutan itu. Sehingga kepala rutan itu bisa tenang hatinya dan bisa bertanya, apa yang harus aku perbuat? Kesempatan ini digunakan Rasul Paulus sebaik-baiknya. Dia katakan percayalah kepada Yesus. Dan ini disampaikan juga kepada seluruh keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak hanya kepala rutan, tetapi seluruh keluarganya bertobat dan memberi diri dibaptis. Saudara bisa baca sendiri di dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Supaya saudara lebih jelas lagi, saudara. Saya kasih tahu ya saudara, hidup ini itu penuh dinamika. Tidak selalu aman, nyaman, langsam, mulus, enggak. Walaupun saudara sudah jadi orang Kristen. Walaupun saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun bahkan saudara jadi hamba Tuhan. Tidak kebal dengan yang namanya masalah. Masalah itu enggak usah saudara cari. Pasti datang. Amin, saudara. Iya. Sudah pernah saya sampaikan ada 3 hal yang tidak perlu dicari-cari dan pasti datang. 1 masalah, ya kan? 2 penyakit, 3 kematian. Udahlah itu enggak usah ditunggu, saudara pasti akan mengalami, saudara. Amin. Banyak sekali hal yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
bisa dan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari itu mendominasi hidup kita. Lebih banyak terjadi hidup kita daripada hidup yang nyaman. Ya kan? Katakan ke sebelah sebelahmu, bener tuh gitu. Iya kan? Saudara pasti lebih sering ngalamin yang seperti itu daripada ngalamin yang enak-enak. Bener enggak saudara? Tetapi saudara harus ingat, dan pagi ini saya ingatkan bahwa kelahiran Yesus membawa pengharapan. Amin. Apa yang saudara alami, ya, baik itu kesulitan ekonomi karena saudara penghasilannya menurun akhir-akhir ini, ya, hutang-hutang yang belum terbayar, atau barangkali sakit saudara yang belum disembuhkan, ya, saudara dikhianati, ya, saudara dicela, tidak dihargai, ya saudara. Dan masih banyak persoalan dan masalah yang silih berganti saudara alami, sampai-sampai saudara sempat berkata, "Iki rampungnya kapan iki? Kok ora barbar," ya, karena memang bukan suku barbar saudara, ya kan. Orang ono enteke saudara, yang enggak ada habisnya saudara. Tetapi saudara harus tahu bahwa karena Natal, karena kelahiran Yesus ada pengharapan, maka saudara harus tetap bersukacita. Katakan amin. Bagaimana Pak saya bisa bersukacita? Bapak enggak ngalamin, siapa bilang? Semua ngalamin saudara, versinya saja yang beda, waktunya saja yang tidak sama. Tapi semua pasti ngalamin saudara, amin. Coba tanya sebelah bang, kamu ngalamin enggak gitu? Kalau suami istri enggak usah tanya, tahu sama-sama ngalamin ya. Sama-sama ngalamin saudara. Saya kasih tahu ya saudara, persoalan-persoalan yang saudara hadapi itu tidak akan membawa saudara kepada kebinasaan. Katakan amin. Masalah yang saudara hadapi apapun itu bukanlah rancangan kecelakaan dari Tuhan. Katakan amin. Persoalan dan masalah yang saudara hadapi itu justru kesempatan emas yang Allah berikan kepada saudara untuk mengobarkan sukacita Natal. Amin. Untuk menggelorakan sukacita Natal supaya orang tahu bahwa ada kesukaan besar di dunia ini. Amin. Amin. Kok kayaknya ragu-ragu? Amin. Harus digelorakan. Tanpa kita kobarkan, tanpa kita gelorakan, enggak akan bergelora. Bahkan api sukacita Natal itu akan padam, saudara. Dan kenyataannya banyak yang padam di dalam hidup kebanyakan orang Kristen. Ya. Maka saudara harus tetap saudara berjuang untuk mengatasi persoalan dan masalah saudara. Apapun itu. Berjuang. Ya, berusaha untuk mengatasi masalah yang saudara hadapi. Saya kasih tahu, saudara pasti bisa. Kenapa? Karena masalah yang saudara hadapi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu masalah yang biasa. Semua orang juga ngalamin. Semua masalah di dalam dunia ini pasti berakhir. Ada ungkapan this shall pass too. Ini pun yang saat ini sedang saudara alami pasti berakhir. Pasti berlalu. Amin saudara. Jangan khawatir. Jangan takut. Pasti berlalu. Dan saudara pasti bisa melaluinya. Katakan amin. Katakan yes, aku bisa melalui. Nah, yang ngomong itu ngalamin saudara. Ya saudara, pasti ngalamin. Tapi percayalah saudara bisa melaluinya. Amin saudara, hati-hati. Saudara harus belajar dari Rasul Paulus. Dalam hal apa? Perkataan. Ketika saudara menghadapi kesesakan di dalam hidup ini, persoalan yang menekan jiwa saudara,
Ya, saudara harus memperkatakan kata-kata yang meneduhkan. Jangan ngawur ngomongnya, ya. Ngomong, kamu ngawur kalau ngomong gitu ya. Jangan, tetapi kata-kata kita harus meneduhkan. Bahkan di hadapan sesama kita yang sedang menghadapi masalah, perkataan kita harus bisa memberi perasaan yang aman, perasaan yang hati yang teduh, hati yang damai, saudara. Amin, saudara. Saudara harus berbuat sesuatu kepada saudara-saudara yang sedang mengalami masalah. Saudara bisa berdoa buat mereka, saudara bisa menguatkan, saudara bisa menghibur, bahkan apa yang saudara bisa berikan secara materi kepada mereka, berikan. Kok enggak ada yang ngomong amin? Amin. Berani, mau, Tuhan mendengar, saudara. Ya, harus, saudara. Kita harus bisa seperti itu. Ya, saudara. Dengan berbuat demikian itu berarti ya kita sedang memancarkan sukacita Natal di bumi ini. Kita sedang hidup di dalam rencana Allah yang agung, saudara. Jangan sebaliknya, karena hidup ini pilihan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, masalah yang berat, respon saudara salah, saudara. Aleh-aleh memancarkan sukacita, tetapi malah membuat orang yang melihat dan mendengar perkataan saudara lebih down, lebih putus asa, patah semangat. Karena apa? Kalau ketemu saudara isinya cuman saudara mengeluh saja. Amin. Isinya yang keluar dari mulut cuman mengeluh. Kalau enggak menyalahkan orang lain, kalau enggak menyalahkan keadaan, enggak ada rasa syukur sama sekali. Menyedihkan, saudara. Menyedihkan, saudara. Jangan begitu. Amin, saudara. Sebaliknya saudara harus tegar, saudara. Harus bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Maka orang akan melihat sukacita dalam diri saudara. Bahkan melalui sikap hidup saudara yang benar ketika menghadapi masalah, saudara sedang memberitakan sukacita surga. Itu berarti saudara sedang berbuat seperti malaikat yang berkata kepada gembala di Efrata, mengabarkan sukacita besar. Jadi kesimpulannya, memang tidak mudah kan saudara, ya, untuk mengalami sukacita Natal. Tetapi harusnya kita tidak hanya pandai di dalam mengemas, di dalam merayakan Natal dengan berbagai acara dan hiburan yang mendatangkan sukacita itu. Tetapi kita sendiri harus ngalamin. Ya, percuma saja saudara mengemas, saudara menghadiri perayaan Natal yang penuh sukacita, tetapi hanya sesaat. Saudara sendiri tidak mengalami sukacita itu, saudara. Apalagi membagikannya kepada orang lain. Sebab itu kita harus melatih diri kita. Kita harus mau belajar. Butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh ketekunan. Saudara akan jatuh bangun untuk menggelorakan sukacita Natal ini. Tapi berita baiknya saudara pasti bisa. Karena Roh Kudus pasti akan menolong saudara. Ya, agar dengan mengobarkan, mengalami sukacita Natal dan membagikannya, kita bisa menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan satu pujian. Bapa, ku mau indah di matamu.
Bapa-Ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Bapa-Ku mau indah, Bapa-Ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Mari bangkit berdiri. Bapa-Ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini. Kita ulang dari depan. Bapak-bapak yang memuji, ibu-ibu merenungkan firman Tuhan. Bapa-Ku mau indah di mata. Mari bapak-bapak. Dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku. Ibu-ibu yang menyanyi, wanita, para pria merenungkan. Bapa-Ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Amin. Disingkatnya hari hidup ini. Haleluya. Ku rela batinku Kau hiasi. Sama-sama katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami ingini dalam hidup kami Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu karena kami boleh mengingat karena Engkau begitu besar mengasihi kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh terus Tuhan berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengobarkan sukacita Natal itu
dalam hidup kami. Sehingga kami boleh membagikan sukacita Natal itu kepada setiap orang. Sehingga setiap orang boleh mengenal Engkau dan mereka boleh Tuhan mengalami kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Itulah tujuan hidup kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah gairah-Mu ada dalam hidup kami setiap saat. Supaya kami boleh menghidupkan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati dalam kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dimanapun Engkau utus beliau, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan wibawa pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya juga jika kami menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami, berkat yang sama kami akan alami. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin.